hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amos Hosea dan Om Ronald. Silakan Om Ronald. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga kami dapat bertemu untuk kami beribadah kepadamu. Kami mempersiapkan hati dan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Amos, untuk dapat menyampaikan firman bagi kami dan boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Lagu yang pertama. Sungai jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita percaya bahwa Tuhan adalah segalanya di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita berjalan melangkah, dan kita tidak perlu takut dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Katakan, ku buka hati sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita membuka hati kita. Kita percaya Roh Tuhan yang hidup, yang dapat memulihkan kita semua, yang dapat menjamah setiap hati kita. Kita siapkan hati kita untuk kita lebih dalam lagi dengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau katakan, Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang andalkan menghadapi semua. Kau tahu hatiku, Kau tahu hatiku Tuhan.
rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan, dalam segenap langkah, hanya Kau Tuhan yang andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Saya serahkan buat Bapak Pendeta Amos. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang terbaik buat kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan penyelamat buat setiap kami, penolong buat setiap kami. Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, di tengah pekerjaan kami, di tengah kesibukan kami, di tengah aktivitas kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengalami kehadiran Tuhan. Bahkan kami mau juga Tuhan, firman Tuhan berbicara buat kami. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan, karena Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Bahkan bukan hanya kami menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, supaya kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang punya masalah pergumulan Tuhan berikan kami pertolongan dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang saudara, shalom. Siang hari ini saya akan bagi firman Tuhan dengan tema hidup dalam Roh Kudus, karena pada hari-hari ke depan, khususnya pada hari Minggu nanti, kita akan peringati sebuah hari yang disebut dengan Hari Pentakosta, yang bagi kita sebagai orang-orang percaya, hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan secara ajaib bagi orang-orang yang percaya. Mari kita belajar saudara pada siang hari ini hidup dalam Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang telah dicurahkan pada hari Pentakosta kurang lebih 2000 tahun yang lalu dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, itu menjadi pengalaman iman dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya akan tunjukkan dulu kepada saudara ada perubahan besar dalam presentasi populasi orang Kristen di dunia. Kalau kita lihat sepintas saudara, peta ini peta yang menggambarkan perubahan atau pertumbuhan kekristenan dan penurunan kekristenan di dunia. Ya, saudara lihat yang warna merah, yang warna peach dan yang warna biru itu menggambarkan perbedaan kekristenan saat ini yang disurvei dari tahun 70 sampai tahun 2015. Yang warna peach itu terjadi penurunan, decrease bahasa Inggrisnya,
penurunan dari 10 sampai 40 poin atau persentasinya. Yang warna biru itu warna yang menggambarkan pertumbuhan atau increasing of Christian percentage of population. Saudara-saudara lihat yang warna biru itu Indonesia, puji Tuhan Indonesia termasuk yang bertumbuh. Tapi yang warna peach itu di Amerika Utara, Kanada, di Eropa Barat itu penurunannya sekitar 10 sampai 40%. Ini satu angka yang serius karena daerah-daerah Kristen saudara sekarang sudah negara-negara Kristen sudah mengalami penurunan yang signifikan. Contohnya seperti di Inggris, saudara sekarang ada istilah yang disebut dengan Londonistan, ya Londonistan, London dipakai istilah nistan di belakang saudara karena sekarang katanya mayoritas kekristenan saudara yang ada di Inggris sudah mengalami perubahan yang mengalami pertumbuhan justru populasi Muslim ya seperti di Inggris saudara seperti di London ya di beberapa kota di Inggris sekarang gereja-gereja ditutup berubah menjadi masjid itu terjadi saudara ya di Eropa Barat termasuk juga di Inggris. Di Amerika Serikat, saudara, saya baca bukunya James Emery White. James Emery White ini seorang hamba Tuhan dari South Carolina, Amerika Serikat mengatakan bahwa sebagian besar gereja-gereja di Amerika Serikat tidak mengalami pertumbuhan. Sebuah studi demografi di Amerika Serikat, saudara, David Barrett mengatakan lebih dari 53.000 orang Kristen di Amerika Serikat meninggalkan gereja setiap minggunya. Sebuah statistik menunjukkan ada decline of church attendance. Jadi terjadi penurunan dari kehadiran orang-orang saudara di gereja di hari Minggu. Saya menemukan juga saudara dari Gallup sebuah survei menunjukkan bahwa semakin kesini generasinya saudara semakin sedikit orang ke gereja. Ya generasi milenial itu yang semakin sedikit. Ya kalau tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Ronald sama saya itu bisa termasuk generasi X ya. Tapi generasi milenial yang lahir tahun 80 sampai tahun 2000 itu semakin menurun. Bahkan waktu COVID ya, berapa waktu yang lalu tahun 2020 disurvei justru generasi milenial itu yang paling sedikit ikut ibadah secara online. Padahal kan kita tahu generasi milenial itu kan generasi yang lebih akrab dengan gadget. Ya generasi Z, ya generasi milenial itu lebih akrab dengan yang namanya gadget. Ya mungkin generasi saya saudara kalah sama generasi milenial. Tapi waktu disurvei di Amerika Serikat generasi milenial justru yang paling sedikit mengikuti ibadah saudara. Ya paling banyak yang tidak ikut ibadah ya, melalui gadget, melalui online streaming itu generasi milenial. Di Indonesia survei dari mantan DJ Universitas Kristen Dr. Thomas Penturi, Profesor Dr. Thomas Penturi mengatakan hasil riset bahwa di Indonesia 50% generasi milenial di Indonesia tinggalkan gereja. Waduh, saudara saya saat ini mengembalakan sebuah gereja yang sudah berdiri puluhan tahun yang lalu. Ya, gereja yang Tuhan percayakan buat saya untuk saya gembalakan GBI Ebenezer Jalan Wahid Hasim 67 itu gereja sudah 60 tahun lebih dan saya menemukan saudara banyak orang tuanya masih bergereja, tapi anak-anaknya sudah tidak bergereja lagi. Itu jadi tantangan buat saya. Jadi saya sekarang bikin satu perubahan besar-besaran dalam gereja ketika Tuhan percayakan saya untuk jadi gembala berapa tahun yang lalu. Saya bikin perubahan besar, ya nggak? Saya bikin semacam kayak satu terobosan buat orang-orang muda. Jadi puji Tuhan, saudara, waktu kemarin pandemik, saya libatkan banyak orang-orang muda karena mereka yang ngerti ya, karena mereka yang ngerti bagaimana ngurusin yang namanya medsos. Jadi kalau saudara buka di Instagram gereja kami ya GB Ebenezer 67 saudara akan melihat Instagramnya keren gitu ya, YouTube-nya juga keren saudara ya. Itu anak muda semua ya. Bahkan 3 ibadah di gereja kami saya satu mau khususkan buat generasi ini. Ya enggak, karena saya menemukan saudara GB Ebenezer itu gereja tua ya enggak. Itu salah satu gereja pertama-tama di kalangan GBI, gereja Pantai Kosa saudara. Tetapi kita kehilangan generasi ini. Jadi saya bikin terobosan saudara. Nah, saya stop sampai sini dulu saudara ngomong soal generasi milenial, tapi poinnya adalah apa? Kalau gereja tidak hati-hati saudara, gereja akan kehilangan jemaat termasuk generasi milenial. Ya, apalagi sekarang di masa pandemi banyak gereja tutup. Ya, di Jakarta sendiri saya tahu persis banyak gereja sudah kehilangan ibadah-ibadahnya. Karena kenapa saudara? Kita harus perhatikan baik-baik message pada siang hari ini.
Tapi mari kita lihat saudara, gereja Kisah Para Rasul itu gereja yang boleh dikatakan gereja yang bertumbuh dengan luar biasa. Ya, sudah tahu bagaimana gereja sampai ke seluruh dunia, sampai ke wilayah Romawi, itu kerajaan Romawi itu hanya dalam waktu 29 tahun, ya, gereja Yerusalem menjangkau seluruh dunia. Dalam 29 tahun, saudara. Ya, coba lihat ya, Yerusalem dijangkau 2 tahun, Yudea Samaria 13 tahun. Paulus yang dikenal sebagai Rasul Tuhan Yesus yang bertobat dengan cara yang ajaib, itu menjangkau sampai ke Roma itu 14 tahun, saudara. Luar biasa. Kok bisa begitu? Kenapa, saudara? Ini kuncinya. Ini kuncinya. Kenapa hari Pentakosta kita harus peringati? Karena ini penggenapan dari janji Tuhan. Gereja Tuhan akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kata kuasa dari kata Yunani dunamis. Ini satu istilah yang dipakai, saudara, yang dipakai untuk kata dinamit, sesuatu yang meledak, sesuatu yang memberikan pengaruh. Nah, ini semua kan kata kunci penting, saudara, bagi pertumbuhan gereja. Kamu akan melihat kuasa, ungkapan ini penting, saudara. Saya teringat waktu saya kuliah, dosen saya FJM mengatakan, dia mengutip dari Karl Barth, dengan mengatakan jika Roh Kudus diambil dari gereja mula-mula, maka 90% dari apa yang dilakukan langsung berhenti. Dan setiap orang tahu bahwa Roh Kudus sudah nggak ada dari gereja mula-mula. Tapi kalau gereja zaman sekarang, Roh Kudusnya diambil, maka 90% dari apa yang terjadi dalam gereja berjalan terus. Kegiatan gereja jalan terus dan nggak ada orang yang tahu bahwa Roh Kudus sudah tidak ada. Ya, itu terjadi. Ya, saya dipanggil Tuhan, ya, Ibu Angel dari tahun 84 jadi hamba Tuhan. Ya, saya sebenarnya nggak mau jadi hamba Tuhan, Pak Sipahutar, ya, Pak Parulian. Kalau anak pendeta tuh biasanya nggak mau jadi pendeta, Pak Parulian, karena masalah gereja kita dengar tiap hari di rumah. Orang tua saya pendeta GPB. Ya, mohon maaf ya, Pak Parulian mungkin dari HKBP, ya, Bung Ronald juga dari gereja Protestan, ya. Kita kalau di gereja Protestan ada majelis, dan di rumah tuh saya dengerin ributnya majelis yang, aduh mohon maaf deh nih, mohon maaf deh. Majelisnya berantem karena GPB tuh Ambon, Manado, Batak di dalamnya. Waduh, ini temperamental, ribut mulu. Aduh, saya bilang dalam hati, ya enggak, ini di meja makan nih saya dengar masalah karena orang tua saya bicara gereja, terus saya bilang dalam hati, aduh, jangan jadi pendeta, jangan jadi pendeta. Nggak mau, saya nggak pernah ada pikiran. Tapi singkat cerita tahun 84 saya hidup baru dalam Kristus. Pembimbing rohani saya itu pendeta Arasiaan. Ternyata bimbing saya jadi seorang hamba Tuhan, itu ada ceritanya sendiri. Ya, jadi saya pikir-pikir saya nggak mau jadi pendeta, nggak mau jadi hamba Tuhan. Kenapa? Kalau jadi hamba Tuhan ntar saya berantem terus di gereja gitu ya. Tapi Tuhan punya rencana beda. Saya mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dan saya tidak lupa. Ya, waktu pendeta Arasiaan bimbing saya menjadi mentor, Pak Arasiaan menjadi mentor rohani, Bapak rohani buat saya ingat tuh. Ya, ketika saya mulai awal pelayanan, saya cuma dikasih pesan begini, Amos, kalau kamu melayani dengan kekuatan sendiri, pasti kamu nggak mampu. Ya, pasti kamu mundur. Pasti kamu gagal. Itu saya ingat kata-katanya, tahun 84-85. Itu nasihat yang saya terima, sampai hari ini saya pegang. Ya, dan Pak Ara kasih pesan sama saya, Amos, kalau kamu sedang dalam keadaan letih, lesu, nggak semangat, baca buku Kisah Para Rasul. Itu pesannya Pak Ara. Sehingga waktu saya jadi sarjana teologi, skripsi saya tentang Kisah Para Rasul. Ya, karena saya ingat dulu nasihatnya dan saya baca Kisah Para Rasul saya nggak lupa. Ya, udah berapa kali saya selesai, 28 pasal. Ya, bagian-bagian mana Kisah Para Rasul tuh puji Tuhan, ya, itu sangat memberkati saya. Walaupun saya percaya seluruh Alkitab perjanjian baru, ya, dan perjanjian lama adalah firman Tuhan, tapi ketika kita baca Kisah Para Rasul itu ada sesuatu yang luar biasa karena itu menggambarkan bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Ini kata kunci yang penting, ya. Nah, saya mau sharing pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, saudara kasihan Tuhan, bagaimana kita hidup dalam Roh Kudus. Ya, saya akan ambil bagian penting dalam surat Efesus. Ada 2 hal penting. Bagaimana kita hidup dalam Roh Kudus. Nyata hal yang pertama adalah kita hidup dalam pengampunan. Oh, ini menarik, saudara. Kita kan biasanya kalau ngomong tentang hidup dalam Roh Kudus kan sesuatu yang ngeroh gitu ya, enggak? Wah, kalau orang hidup dalam Roh Kudus kan mesti doa puasa, mesti ke menara doa, ya mesti berbahasa roh, mesti pokoknya heboh-heboh begitu ya, enggak? Ya saya ingat tuh dulu ya, saya di gereja Protestan masuk di persaudaraan doa yang disebut persaudaraan doa karismatik, saya ingat tuh Bu Angel, pokoknya mesti heboh-heboh gitu ya, enggak?
Tapi ketika saya baca Alkitab, saya menemukan hal yang sangat levelnya mungkin kita bilang level yang praktis sehari-hari, yang bukan sesuatu yang ngeroh, yang supernatural. Alkitab mengatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mengantarkan kamu jalan hari penyelamatan. Dan saya menemukan dalam Alkitab orang yang tidak mendukakan Roh Kudus, ya, menyukakan Roh Kudus adalah orang yang dalam ayat 31 segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah itu dibuang. Orang yang hidup dalam kejahatan. Kalau kita survei, ya menurut penelitian, orang yang hidup dalam pengampunan itu jauh lebih sehat. Karena kalau orang hidup dalam kepahitan, sakit hati, kemarahan itu mengganggu kesehatan. Katanya orang yang hidup dalam kepahitan, amarah, distress, ya, ada gangguan emosi yang berlebihan dan membuat orang jadi kelihatan lebih tua katanya. Kalau orang hidup dalam kepahitan, amarah, kebencian itu cenderung lebih tua, ya. Gitu. Bu Angel, saya mau tanya Bu Angel, kalau orang senyum sama orang cemberut, ya, mana yang lebih cepat tua? Kelihatannya Cemberut. nanti. Ya, cemberut dia enggak. Nah, Bu Angel, kenapa kalau orang yang cemberut selalu kelihatan lebih tua akhirnya? Perutnya nambah, Pak. Coba deh. Nah, perutnya nambah, betul ya. Nah, ini penelitian ilmiah nih, Bu Angel. Kalau orang senyum itu hanya membutuhkan 14 otot. Ya, hanya 14 otot. Jadi kalau kita senyum tuh otot-otot di wajah kita nggak bekerja keras. Tapi kalau cemberut, Bu Angel tahu berapa otot yang diperlukan? Ya, 86 sampai 90. Jadi kalau kita cemberut itu perlu kerja keras. Ya, buat teman-teman yang di St. Regis, ya, ini ada proyek harus selesaikan, ada target tinggi. Ya, kita bisa cemberut sama orang lain, kita cemberut sama diri sendiri, kita ngaca, ya, kita lihat muka kita cemberut, terus itu kita jadi cepat tua, gitu ya enggak? Nah, ini hasil penelitian ilmiah yang saya baca ya. Makanya kalau orang marah, orang kepahitan, dia cenderung jadi lebih cepat tua kelihatannya. Terganggu metabolisme tubuh. Ya, bahkan artinya bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan itu bisa membuat orang mengalami yang namanya stroke dan serangan jantung. Saya ingat ada cerita seorang guru mengatakan anak-anaknya supaya jangan menyimpan kebencian dan kepahitan. Anak-anaknya di kelas disuruh ngumpulin kentang dan setiap kali mereka simpan kebencian disimpan kentangnya, disuruh simpan di sebuah tas. 1 minggu kemudian ditanya, ya, berapa kentang yang kamu simpan? Wah, ada yang bilang 5, ada yang 6, ada yang bilang 7. Dan apa yang terjadi kalau setiap kali kamu benci sama orang, kamu simpan kentang, taruh kentang? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Kentang itu membusuk dan jadi bau. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita terus simpan yang namanya kepahitan, kebencian, seperti kita simpan kentang berhari-hari dalam satu kantong, yang lama-lama itu membusuk. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata begini, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Jadi mengampuni orang lain itu seperti kayak membebaskan hidup kita dari sebuah penjara. Dan akhirnya kita menemukan bahwa yang terpenjara itu adalah siapa? Adalah kita. Survei di Amerika Serikat mengatakan 25% atau 1 dari 4 orang Kristen itu struggle, sulit untuk mengampuni orang lain. Ya, sulit mengampuni orang lain. Saya melayani dan kalau boleh saya ngomong ya Pak Ronald ya, ini kalau boleh saya ngomong Pak Ronald ya, orang itu tinggalkan gereja Pak Ronald, ya enggak. Apa sebabnya kira-kira kalau Pak Ronald lihat orang tidak lagi berjemaat, orang lagi tidak melayani, kira-kira enggak aktif lagi di gereja, menurut Pak Ronald kira-kira apa tuh penyebabnya? Apa karena fasilitas gereja, karena kursi gereja kurang empuk, ya karena AC kurang dingin, ya sehingga orang tidak lagi mau aktif dan melayani di gereja, atau kan ada faktor lain kira-kira Pak Ronald? Hatinya nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bisa itu ya enggak. Tapi menurut Pak Ronald mana yang lebih banyak keluar gereja atau tidak aktif lagi melayani? Ya, konflik sama orang di gereja atau karena masalah fasilitas? Karena masalah. Ya, paling banyak menurut Pak Ronald nih, ya pengamatan atau pengalaman Pak Ronald. Masalah Pak Amos. Masalah betul nggak? Iya. Ya, masalah di gereja. Masalah.
Iya. Gitu. Paling banyak tuh orang punya masalah di gereja dengan orang lain sehingga di akhirnya mundur. Ya, saya ketemu ada banyak orang Kristen yang ngomong sama saya, Pak, saya udah nggak mau lagi melayani, saya nggak mau lagi aktif. Dulu saya pengurus di gereja itu, dulu saya aktif melayani. Saya tanya kenapa? Ya, apa karena ketika melayani nggak dapat lagi nasi bungkus, gitu ya enggak. Ya, kalau orang melayani karena dapat nasi bungkus itu itu parah tuh ya, nggak ada ya, nggak. Saya tahu ada banyak orang Kristen, anak Tuhan yang melayani. Saya bersyukur di gereja kami, ya orang-orang yang melayani itu begitu luar biasa ya, nggak. Malah mereka yang berkorban gitu ya buat pelayanan. Enggak, tapi saya tahu persis ya di dalam pelayanan saya yang mundur ya enggak, itu karena konflik. Saya seringkali begitu ya, Bung Ronald. Ya, saya tanya kenapa dia nggak aktif lagi, yang akhir saya turun ya. Kenapa dia ngajar sekolah minggu? Saya tanya, nyata dia konflik sama guru sekolah minggu gitu ya, enggak. Iya. Jadi saya di gereja tuh seringkali harus jadi juru damai gitu ya. Dan kadang-kadang susah untuk mendamaikan orang di gereja karena kalau sudah ada kepahitan, sakit hati, kebencian, aduh, ya sulitnya luar biasa. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus mengampuni? Ya, kalau tadi kita dengar ya, kita lihat data orang itu sulit mengampuni, ya, dia bisa mengalami sakit penyakit. Alasannya adalah apa? Karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kita. Gitu. Ya, Roh Kudus itu karyanya ada 3 yang paling penting. Dia mengisafkan kita akan dosa, dia meniami kita, dan memimpin kita. Gitu. Apa yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus? Ini perbuatan orang percaya yang tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan hidup yang menyenangkan Roh Kudus? Ya, hidup yang menyenangkan Roh Kudus, hidup yang tidak ada lagi namanya kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertengkaran, fitnah. Tidak ada lagi namanya kejahatan. Gitu, ya. Kira-kira nih, Pak Rulian nih, saya mau tanya sama Pak Rulian. Ya, kenapa ya Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati? Gitu. Ya, ini menarik, pernah ada pembahasannya gitu. Ya. Ya, ini pertanyaan susah-susah gampang nih ya, tapi burung merpati itu adalah lambang suatu hati ya, hati yang penuh kekudusan, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh kegirangan. Dan Roh Kudus juga waktu itu digambarkan dengan burung merpati ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan burung merpati pun ada di atas untuk melambangkan itu semua. Dan saya yakin ini adalah pekerjaan Tuhan, dan memang lambang merpati sudah cocok untuk sebagai lambang Roh Kudus itu sendiri, dan sama Roh Kudus adalah lambang dipakai menggunakan merpati juga. Demikian Pak Pendeta. Maaf kalau saya kurang tepat. Waduh, nih Pak Rulian cocok jadi sintua nih di HKBP nih. Mantap Udah boleh jawabannya. jadi sintua dia, Pak. Harus jadi sintua nih ya. Haleluya. Mantap, mantap. Betul sekali, betul sekali. Ya, enggak. Jadi setuju sekali dikaitkan ketika Tuhan Yesus dibaptis ada burung ya, yang kita bilang burung merpati itu yang selalu dijadikan lambang dari Roh Kudus ya. Ini melambangkan tanpa ada yang namanya kepahitan. Ada yang berkata burung merpati nggak punya empedu, ya, tidak ada kepahitan ya. Enggak. Sehingga sebenarnya ketika orang percaya hidup dalam Roh Kudus harusnya ya tadi yang seperti Pak Rulian gambarkan, ada kelembutan, ada lambang kekudusan, ya lambang kesejukan dalam hati seseorang ya. Gitu ya, Roh Kudus tidak dilambangkan seperti ular yang seringkali menakutkan ya. Ular selalu dilambangkan adalah kuasa kegelapan iblis, kita baca dalam kitab Kejadian kan gitu ya, seperti itu ya, si ular tua orang suka berkata ya. Jadi kalau kita bicara tentang lambang Roh Kudus atau kehidupan orang percaya dalam Roh Kudus, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus itu hidup yang seharusnya tanpa ada yang namanya kepahitan, tanpa ada yang namanya kejahatan, tanpa ada yang namanya kemarahan, kedengkian dalam hati ya. Kalau kita baca kembali dalam Alkitab ya, orang percaya yang hidup dalam Roh Kudus tidak akan menuruti keinginan daging, tidak menuruti keinginan daging. Dan kalau kita baca daftar perbuatan daging, yang paling banyak itu adalah perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencarian roh, puncak kedengkian. Ini konflik dengan sesama. Ya, saya pernah lihat dalam bahasa Yunaninya istilah-istilah itu ya, perseteruan, kebencian yang sangat, perselisihan, ya perebutan keunggulan gitu ya, enggak.
Kita doakan saudara Indonesia menjelang Pilpres nih, banyak yang pengen jadi presiden gitu ya, enggak mau pengen punya kekuasaan gitu ya, enggak. Bahkan kadang-kadang tanpa sadar saudara, mohon maaf nih ya, mohon maaf saya tidak ahli dalam bidang politik, orang ingin punya kekuasaan tapi sebenarnya bukan untuk mengabdi kepada rakyat, tapi punya kepentingan yang pribadi atau kepentingan golongan gitu ya. Nah, ini bagian yang disebut dengan perselisihan, eris dalam bahasa Yunani, iri hati, amarah, ya, ada kepentingan diri sendiri, ya, pencideraan, roh pemecah, ya, dan kedengkian. Ini yang selalu terjadi. Makanya survei di Amerika Serikat, konflik yang paling banyak membuat gereja itu ribut dalamnya adalah, coba lihat di atas tuh, members behavior. Theology atau doktrin itu 26%. Tapi tingkah laku orang Kristen itu 44%. Gitu, ya. Makanya hidup orang percaya harus pimpin Roh Kudus. Orang yang pimpin Roh Kudus itu menghasilkan yang namanya buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Gitu. Bahkan salah satu buah Roh Kudus namanya kesabaran. Kesabaran itu bahasa Yunaninya makrotumia, makros itu panjang besar, tumos itu temperamen. Jadi makrotumia adalah kekuatan untuk menanggung aniaya dan perlakuan buruk. Menggambarkan orang yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam, tapi sebaliknya memilih untuk menahan diri, bahkan dapat mengampuni. Jadi kesabaran adalah orang, dia bisa balas, dia bisa mengancam orang, tapi dia memilih untuk menahan diri dan mengampuni. Gitu ya. Saya buka di YouTube kisah kesaksian seorang ibu namanya Ibu Puspa. Ya, coba perhatikan. Ini kira-kira tampang pembunuh nggak? Ya, Bu Angel. Ini kan bukan tampang pembunuh. Tapi Ibu Puspa ini seorang introvert, ya. Introvert itu kalau sakit hati nggak langsung marah tapi menendam. Jadi suaminya seorang pengusaha selingkuh, gitu, ya. Jadi dia sakit hati, apa yang dia lakukan? Waduh, ngeri, ya. Dia sengaja, ya, dia tinggalin suaminya, terus sengaja dia selingkuh sama laki-laki lain. Kamu mau tunjukin sama suaminya, kalau lu bisa selingkuh, gue juga bisa. Malah dia sengaja ngontrak dekat rumah suaminya. Yang ajaibnya adalah suaminya ternyata bertobat, gitu. Ya, suaminya sadar. Cuma si Ibu Puspa ini udah keburu sakit hati. Nah, itu orang introvert masalahnya, ya. Singkat cerita, ya, kalau kita buka di YouTube, itu kesaksiannya luar biasa, ya. Dia datang ke dukun, minta supaya dukun, ya, pakai santet, pakai kuasa kegelapan, bunuh suaminya, gitu ya, enggak. Makanya judul di YouTube-nya adalah berkali-kali saya ingin membunuh suami, ya, dengan cara apa? Pakai dukun, gitu. Tapi suaminya kan udah bertobat, dan dia datang ke dukun, beberapa dukun berkata, nggak bisa, saya nggak bisa nyantet suami ibu, gitu ya, karena suami ibu bla bla bla, gitu ya, nggak. Sampai ada dukun yang berkata karena suami ibu itu makan daging orang yang sudah mati. Semula Bu Puspa nggak ngerti, gitu. Jadi yang dimaksud si dukun ini adalah karena suaminya udah bertobat, selalu perjamuan kudus. Jadi dukun bilang makan ya enggak, ya dagingnya orang yang sudah mati, maksudnya tuh perjamuan kudus, maksudnya si dukun, gitu. Itu kesaksiannya, ya enggak, yang saya dengar dari Bu Puspa. Saya nggak ngerti perkataan dari dukun itu maksudnya apa, ya. Namun dari kesaksian ini, Bu Puspa yang sakit hati itu bisa ingin membunuh suami, bayangkan, gitu, ya. Namun puji Tuhan, ya, kuasa Tuhan luar biasa karena suaminya sudah bertobat, suaminya terus berdoa ke Bu Puspa, malah Bu Puspa yang mengalami kuasa Tuhan, sehingga sekarang suami istri ini bersaksi di mana-mana dan menceritakan bagaimana mereka dipulihkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Namun begini loh, ya, Bapak-Ibu sekalian, orang tuh bisa, ya, seperti Ibu Puspa begini, yang tampangnya bukan tampang membunuh, bisa sakit hati dan membunuh suaminya. Saya pernah khotbah yang kesaksian Ibu Shana Latu Putih. Ya, judulnya ini nih, Februari tanggal 27 2019, sebuah kebaktian di pelayanan kami, ya. Saya khotbah Ibu Shana yang kesaksiannya luar biasa. Ya, Ibu Shana ini orang Ambon, ya, dia kesaksian, dia cerita bagaimana dia mengampuni tentara yang tabrak anaknya kecelakaan, jadi kecelakaan motor. Jadi tentara TNI AL salah jalur lawan arus, anaknya pulang kerja dini hari, ya, tengah malam ditabrak dan anaknya meninggal.
ya meninggal di tempat gitu. Nah, Ibu Shana tuh ya saya kenal karena saya sering khotbah di gereja di mana Ibu Shana melayani. Ya, di gereja di mana Ibu Shana melayani itu ada anggota DPR. Ya, kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu deh. Ya, cukup terkenal dari Golkar. Waktu dengar itu anggota DPR mau turun tangan supaya tuh anggota TNI dihukum. Ya enggak. Gitu. Itu anggota DPR bilang, "Saya kenal waktu itu ya. Saya kenal kepala staf TNI AL. Saya akan ngomong sama kepala stafnya." Ya enggak. Karena Ibu Shana ini worship leader di gereja itu. Nah, anggota DPR pas dengar itu, dia marah. Ini nggak benar nih anggota TNI AL. Saya mau hukum. Ya enggak. Dia mau turun tangan. Tapi Ibu Shana dengan suaminya almarhum Mung Yongki langsung tahan. Bung Ronald tahu ya, kenal ya mereka ya. Gitu, tahan. Karena saya dengar sendiri nih anggota DPR ngomong, ini saya ada waktu itu. Mana tuh orang tuh? Ya, saya telepon sekarang nih, kepala staf TNI AL. Tapi Ibu Shana bilang jangan Pak. Saya sudah mengampuni. Wah nggak bisa, waduh. Malah yang emosi anggota DPR-nya gitu ya. Emosi gitu ya enggak. Nah, ini anggota DPR juga ngomong sama saya, Pak Pendeta, kalau ada masalah apa-apa kasih tahu sama saya. Waduh, saya nggak mau dah. Ya enggak, saya nggak mau ikut-ikutan ya. Saya bilang enggak apa. Cukup Pak, terima kasih Pak. Pokoknya ada apa-apa masalah kasih tahu sama saya ya enggak. Saya nggak pernah telepon ya enggak, walaupun saya punya nomor HP-nya ya enggak. Kita harus belajar kan selalu mengandalkan Tuhan ya, jangan mengandalkan manusia ya. Gitu. Tapi yang luar biasa adalah Ibu Shana, dia bisa mengampuni loh. Dia ampuni tuh ya TNI AL. Waktu saya khotbah nih tanggal 29 itu anggota TNI karena dicabut perkaranya. Itu setelah berapa bulannya, itu anggota TNI itu bukan orang Kristen, orang Sukabumi, orang Sunda. Itu hadir di kebaktian. Ini hadir di kebaktian. Ya enggak. Karena dia bilang begini, kalau tuh hanya orang Kristen bisa membuat ibu ini mengampuni saya, itu pasti luar biasa. Ya enggak. Jadi akhirnya Ibu Shana tuh menganggap TNI AL yang tabrak anaknya meninggal itu seperti anaknya sendiri. Luar biasa hubungannya sampai hari ini. Ya, jadi sebuah kesaksian luar biasa. Itu karena kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya enggak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berkata sama saya, Pak, saya sulit mengampuni. Jangan-jangan kita pakai kekuatan sendiri. Kita pakai kedagingan kita. Kita nggak mampu. Tapi kalau kita bergantung sama kuasa Roh Kudus, kita pasti bisa mengampuni. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua adalah kita hidup dalam pengucapan syukur. Alkitab berkata begini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kita memuji-pujian yang rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur dengan dasar segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalau saudara riset, yang namanya pengucapan syukur atau gratitude itu adalah emosi yang paling sehat. Ya, seorang profesor namanya Robert Emmons bikin penelitian. Oh, ternyata orang-orang yang selalu mengucap syukur, berterima kasih itu selalu lebih bahagia. Ya, di Swiss dibikin penelitian orang-orang yang selalu mengucap syukur itu lebih sehat. Saya baca bukunya Masaru Emoto, The True Power of Water. Ternyata waktu dia bikin penelitian, jadi air ini ya, nah, kalau sudah lihat dikasih label, ya itu ketika air itu dibekukan membentuk kristal. Nah, kristalnya itu bagus apa tidak tergantung perkataan kita. Jadi dia menemukan ketika air diperkatakan kamu cantik, terima kasih, itu hasilnya bagus, sudah lihat. Tapi kalau air itu kita perkatakan kamu tolol, ya kamu tolol, kamu bodoh, itu ketika dibekukan airnya dan dilihat dalam bentuk kristal, kristalnya nggak berbentuk. Nah, dikasih lihat lagi sama Masaru Emoto, kata kasih, thank you, itu bagus. Tapi kalau I hate you, itu nggak bagus. Nah, saya mau tanya nih, saudara, saya mau tanya nih, berapa persen tubuh kita, cairan dalam tubuh kita berapa persen? Ya, Pak Naibaho, kira-kira Pak Parlin. Tahu nggak Pak Parlin, berapa persen tubuh kita? 90% Pak. 90%. Waduh, betul. Waduh, betul sekali Pak Parlin. Betul Pak. Ya nggak. Nah sekarang, kalau kita ngomong terus ya sama diri sendiri, kita ngeluh, kita ngegrundel. Kira-kira kita sehat nggak tuh Pak Parlin?
Ya, pasti sakit, betul nggak ya? Nggak? Jangan Sakit, di-mute, sakit. Papa. betul. Iya, gitu ya nggak? Jadi kita harus mengucap syukur selalu, gitu ya nggak? Coba kan orang ngomong sama saya nih, ya Pak Parlin, Pak Pendeta, gimana saya bisa mengucap syukur? Usaha saya lagi hancur, gimana saya bisa mengucap syukur? Saya lagi stres, banyak pekerjaan, banyak masalah, keuangan bermasalah. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, maka kita sebagai orang percaya, ya, yang telah dimenteraikan Roh Kudus, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau pakai kekuatan sendiri, kita pasti akan bersungut-sungut. Kalau kita hidup tanpa kuasa Roh Kudus, kita pasti penuh dengan yang namanya keluhan, ya, omelan, ketidakpuasan dalam hidup. Tapi orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, kita lihat, ya, perkataannya dipenuhi dengan pujian, seperti dalam Kisah 2 ayat yang keempat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, coba lihat saudara dalam Efesus 5:18, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saya mau tanya, ayat 18 dan 19 itu koma atau titik? Itu koma. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, perkataannya jadi berbeda. Gitu. Ya, seperti gereja Yerusalem yang dipenuhi Roh Kudus. Perkataannya adalah memuji Allah. Di Taiwan saya baca kegerakan rohani yang terjadi diwarnai dengan pujian dan penyembahan. Saya baca kesaksian dari buku Like a Mighty Wind dari Mel Tari. Orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus selalu adalah orang-orang yang selalu memuji Tuhan. DNA-nya orang Kristen, orang percaya adalah selalu mengucap syukur dipenuhi Roh Kudus. Saya membaca buku tulis oleh Merlin Carothers, ini buku bestseller. Dia mengatakan kenapa kita selalu mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, ada orang yang namanya Nick Vujicic. Ya, ini lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Sudah lihat ini gambarnya. Dia berkata, I have the choice to be angry at God for what I don't have, or be thankful for what I do have. Saya bisa punya pilihan untuk marah sama Tuhan, karena saya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Atau saya bersyukur untuk apa yang saya miliki. Kesaksiannya luar biasa, karena saya baca biografinya Nick Vujicic. Nick Vujicic di usia 6-10 tahun, itu ingin bunuh diri. Tiap hari pikirannya pengen bunuh diri. Karena dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi di usia 15 tahun, dia baca sebuah ayat dalam Yohanes 9, ayat yang ketiga. Tentang seorang buta yang murid-muridnya tanya, karena orang buta ini lahir dalam keadaan buta, murid-muridnya tanya, dosa siapa? Dosa dia apa dosa orang tuanya? Yesus mengatakan bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, ayat itu mengubah hidup dari Nick Vujicic. Dia berkata, saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Allah. Saudara, Nick Vujicic sekarang dikenal sebagai salah satu pembicara motivator terbaik di dunia. Dia pernah diundang di RCTI, ya, dia pernah diundang di acara-acara besar di dunia, saudara, dan menceritakan bagaimana kasih Tuhan yang mengubah hidupnya. Saudara, itu membuat dia bisa mengucap syukur. Walaupun dia tetap, saudara, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Saudara, kenapa? Karena hidupnya, saudara, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam Alkitab Efesus 5:18, ada perintah, be filled with the Holy Spirit. Itu kalau pakai gramatika bahasa Yunani, itu bentuk perintah yang terus-menerus. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya gereja, nanti hari Minggu, masing-masing gereja memperingati hari Pentakosta. Seharusnya, saudara, kepenuhan Roh Kudus bukan hanya pada hari Pentakosta di mana gereja peringati. Ya, gereja-gereja Pentakosta punya tradisi ada doa 10 hari. Bukan hanya pada waktu kita 10 hari itu berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Tapi harus terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena orang percaya dipenuhi Roh Kudus, ada 2 hal yang luar biasa yang saya katakan terjadi. Kita bisa mengampuni orang lain dan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan. Langsung kita berdoa ya, Bu Angel ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa kalau pada hari-hari mendatang kami akan memperingati hari yang disebut dengan hari Pentakosta. Sebuah hari di mana gereja Tuhan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ialah pencurahan Roh Kudus bukannya satu peristiwa yang kami peringati dalam sejarah gereja, tapi kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari.
Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang selalu dipenuhi, dikuasai pimpin Roh Kudus. Sehingga kami bisa mengampuni kepada orang lain, terhadap orang lain yang mungkin menyakiti hati kami. Kami belajar Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin keadaan yang kami hadapi saat ini penuh dengan tantangan persoalan. Tapi kami selalu belajar Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, kami selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Supaya kami menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu kalau ada tambahan mau didoakan oleh Pak Pendeta, silakan di chat atau bicara langsung open mute-nya. Terima kasih untuk Pak Pendeta Amos Hosea, Pak. Diberkati Bapak, Ibu, dan anaknya Bapak. Satu aja pelayanan Bapak semuanya. Terima kasih Om Ronald. Sehat terus Om, untuk keluarga juga, untuk pelayanannya ya. Bapak Ibu terima kasih untuk pelayanannya semuanya, udah datang. Semoga kita semua menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang lebih baik ke depannya. Oke. Ya, kita akan tutup kebaktian ini Bapak Ibu. Sebelumnya nanti saya minta Pak Amos, Pak Pendeta untuk doakan doa syafaat dan doa berkat. Kita nyanyikan satu lagu, silakan Om Ronald. Sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saya serahkan buat Bapak Pendeta Amos. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa karena Engkau memberikan kami kerinduan untuk bersekutu, memuji, muliakan nama Tuhan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Di penghujung persekutuan kami Tuhan, kami mengingat akan saudara kami yang memerlukan topangan doa dari kami semua. Dan kami berdoa bersatu hati Tuhan, berdoa untuk makasih Bapa untuk siang hari ini. Kami terus Tuhan bergantung kepada Tuhan. Terus hidup dalam kuasa Roh Kudus. Supaya melalui hidup kami diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Kami mau berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Indonesia dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk angka COVID yang semakin menurun. Tuhan terus jaga Indonesia, biar kami semua Tuhan tetap dalam kesehatan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Sebelum kami berpisah, kami mohon berkat dari Bapak di sorga. Mari saudara kita arahkan hati dan kita, supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkati saudara, diberkati usaha dan pekerjaan saudara, pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, pimpinan pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Amos.
Terima kasih Pak Ronald, Ibu Angel. kasih. Foto dulu sebentar, Saint Regis. Oke, Ya. Saint Ya. Regis, 1, Opa. 2, 3. Oke, thank you. Pak Herman semangat, Saint Regis, Terima semua kasih Angel. Pak David, thank Terima you Pak kasih, David, Bu Bu Lili, Angel. Pak Parlim, Semuanya. dadah Liliani, semuanya. apa kabar Bu Liliani? Terima Saya kasih. matiin ya, makasih. Siap. Terima kasih.